Kak Laro kali. Aduh, nyuwun sewu inggih. Saya Aduh. masih duplikasi kebangsaan ini. Masih Saya derek Pak Sayerkor Yanto, kemarin. Pak Eko. Sayerkor dipinjamin Bu Tati kemarin. Oh, gitu. Belum saya kembalikan. Tulisannya Belum sempat besok libur saya kawan. oh iya, tulisannya Ratu Sindang Baleno kan. Tapi saya yang belum sempat, Pak. Nyun pangapunten. Enggak apa-apa. Belum Kan sempat Bu deket. Tati. Ya. Enggak. Halo, Mbak Lis, Bu Agusnin. Pak Halo. sendirian. Pak sendirian, Nah, Pak Agusnin. Bapaknya baru cari makan buat anak. Oh, gitu. Ini anu ya, judulnya bukan cari sesuap nasi begitu ya? Cari lauk buat anak. Cari lauk dan lain-lain. Cari lauk. Ya, dan betul Bu Rima. Lauk Yang dan masak. teman-temannya. Saya tak. Injih. Injih. Masak nyari makanan tuh. Saya itu kebalikan, apa-apa yang keluar Pak Agustin, saya dipingin di rumah, nggak pernah kemana-mana. Oh gitu ya, wah Yosip no. Ben kuning ya, ini udah kuning banget. Lambine sing kuning. Pak Joko dan Romo, bisakah kita mulai? Boleh. Nah, ini partisipansnya Ya. 2020 ya. Sini dicari Biani. Oh, ini sebelum dimulai saya rekam nanti kalau ada muncul itu lanjutkan aja, jangan keluar ya. Ada ada yang tulisan. Oke. Oh ya. Monggo. Kotit ya. Ya, go it. Jangan leave tuh. Iya. Monggo, Bu Yani. Sampun, injih. Ya, Romo yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian yang sudah rawuh dalam webinar Saringmo malam ini. Senang sekali kita berjumpa malam ini dengan kondisi yang sehat, baik, tak kurang suatu apa. Malam ini kita akan sharing-sharing, kita akan cerita-cerita dengan tema keindahan perkawinan. Sebelumnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, dan sebelum doa pembukaan, kita dengarkan dulu sebuah lagu ya, biar menginspirasi kita mengingat akan keindahan perkawinan. Berbahagia tiap rumah tangga. Merasa
Baik, mari kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Kami mohon Bapak Henry untuk memimpin doa pembukaan dalam Saringmo ini. Monggo Pak Henry. Monggo Bapak Ibu, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau kumpulkan kami, Pasutri Paroki Santo Aloysius Mojosongo, melalui Zoom dalam keadaan sehat dan gembira. Bapa, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah menjunjung perkawinan menjadi sarana keterlibatan suami istri dalam karya penciptaan-Mu. Dan Engkau telah menguduskannya dalam sakramen cinta Kristus. Bantulah kami para pasutri agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan untuk saling berkorban, berani bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga. Tidak lalai untuk saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh. Semoga kami saling mendukung dalam menghadapi godaan yang mengancam keutuhan keluarga. Buatlah perpaduan kasih kami semakin kuat dan perkawinan kami sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gereja. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan bagi pasutri yang perkawinannya terancam kegagalan. Ampunilah mereka karena tidak mampu menjadikan perkawinan mereka sebagai sakramen kasih Kristus. Berilah mereka kekuatan agar dalam cobaan ini mereka tidak meninggalkan Dikau. Sebaliknya, tetap berusaha mendekatkan hati kepadamu. Akhirnya ya Tuhan, semua kehidupan perkawinan kami dalam keadaan apapun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa agar dalam perkawinan kami terus berbuah dan berkembang bersama anak-anak yang merupakan berkah yang datang dari-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Aloysius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil. Matur nuwun Bapak Henry, Mbak Retno, dan Adik. Halo, boleh ikut masuk aja. Iya, sip. Iya, ikut ya. Iya, sip. Ini betul-betul keluarga bahagia. Salam. Tadi kita sudah berdoa bersama. Semoga acara ini nanti semua berjalan dengan baik dan lancar. Kita lanjut dengan sambutan dari Ketua Panitia. Langsung waktu kami serahkan sepenuhnya kepada yang tercinta Ibu Katrin. Monggo Bu Katrin. Mic-nya Bu. Mic-nya Bu. Masih pakai masker mic-nya. Masih di mute Ibu. Unmute. Di unmute. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang terhormat, atau yang kami hormati, Romo Maternus Minarto PR, para peserta Saringmo yang berkenan dalam kebersamaan pada malam hari ini, juga Bapak Ibu tim TPKL, TPKP, dan juga saudara-saudari yang saat ini bergabung bersama-sama kami. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Ya, selamat malam berkah dalam. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada saat ini kita masih diperkenankan untuk dalam kebersamaan dalam acara
Sarengmo, yaitu dengan tema indahnya perkawinan, yang memang diadakan setiap 3 bulan sekali. Semoga harapan kita pada malam hari ini kiranya semua dapat berjalan lancar. Terima kasih kepada Romo yang selalu tetap setia dan bisa menjadi pendamping sejati kami, sehingga setiap program yang kami selenggarakan selalu mendapat respon yang baik. Begitu juga terima kasih pada tim TPKP dan TPKL yang sudah membantu persiapan kita dari sebelum acara ini diselenggarakan. Jerih payah, kemudian saran, sumbang, usul, semuanya itu membuat acara pada malam hari ini dapat kita laksanakan. Dan terima kasih juga pada para peserta Sarengmo yang berbahagia, yang selalu setia pada acara kami ini. Semoga kiranya tetap bersemangat bersama kami, sehingga kami juga ke depannya semakin siap tentunya dalam membina program yang kami laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat malam, berkah dalam. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Yani. Baik, terima kasih Bu Katrin yang sudah membuka dengan sambutan yang hangat. Ya. Tim yang paling sering koordinasi, yang paling sulit menurut saya saat ini adalah TPKP, TPKL ya. Jadi kita sharing terus tiap hari, tiap saat. Nah, sekarang kita sharingnya dalam bentuk webinar. Dan kita akan segera menuju kepada acara inti, yaitu sharing Sareng Romo atau Sarengmo. Romo, jadi sudah siap? Matur nuwun Romo. Romo yang selalu setia menemani kita semua, keluarga-keluarga di Alusius Mojosongo ini. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke sharing yang sesungguhnya dengan nanti ada 3 pasutri yang akan sharing, kita akan mendengarkan dulu renungan singkat dari Romo kita tercinta. Waktu kami berikan sepenuhnya kepada Romo Maternus Minarto. Monggo Romo. Oke, terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Wah, bagus. Siapa ini? Jovas. Oh ya. Selamat malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk berbagi pengalaman dan juga belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus, yakni mengenai keindahan perkawinan atau biasa dikenal dengan Amoris Laetitia. Maka baik, sebelum saya melanjutkan, kita mendengarkan apa yang atau melihat apa yang menjadi sharing dari orang yang secara langsung berhubungan dengan itu. Maka monggo Pak Tri Joko bisa menyampaikan lewat film pendek. Oke, siap Romo. Kita akan tonton bareng-bareng video dari seri pengajaran keluarga Paus. Monggo. Alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito. Make a very special effort to celebrate this year of Amoris Laetitia.
Ciao, siamo Francesca e Donato, abbiamo 5 figli e siamo sposati da quasi 18 anni. Il matrimonio è un segno prezioso, è l'icona dell'amore di Dio per noi. Questo non significa che l'amore tra i coniugi debba essere per forza perfetto. Nessuno lo è. Ma l'amore tra gli sposi è un processo dinamico che va avanti e migliora nel tempo di una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà. Il matrimonio è per sempre. Dio è fedele al suo progetto d'amore per noi, si fida e scommette sulle coppie di sposi cristiani. Il dono del suo amore rende possibile il per sempre per due creature fragili, limitate, ferite, ma create a sua immagine e somiglianza, quindi destinate all'eternità, quell'eternità che è il per sempre di Dio. Con il matrimonio si dimostra la serietà dell'impegno tra due persone che si amano. Non volersi sposare vuol dire di non voler rendere pubblico l'impegno, avere delle riserve, forse non essere convinti, non essere sicuri, non si sa. Questo per sempre è innanzitutto perciò dono e noi come coppia ce ne rendiamo conto soprattutto quando facciamo fatica, entriamo nella fatica del costruire la nostra relazione d'amore, la nostra intimità, il nostro dialogo. Allora lì abbiamo l'occasione di vedere l'intervento tangibile della grazia. Allora succede che magari uno dei due cuori si ammorbidisce e chiede scusa all'altro, oppure un sorriso basta a sciogliere magari delle freddezze che si sono create nelle relazioni. A volte succede anche che un figlio con un suo intervento, una sua battuta, una sua coccola riesce ad allentare quella tensione che si era creata. Vedi in questo momento la grazia agente perché il cammino riparte la vicinanza. Non bisogna avere paura di fallire. La paura è il più grande ostacolo ad accogliere Cristo e il suo progetto di vita tra noi. La paura è un ostacolo. State attenti. Allora un dialogo attento, fatto di ascolto, condivisione, comunione e anche di silenzi, permette allo spirito di educare le relazioni, di educare il nostro istinto, di educare le nostre emozioni, i nostri desideri, i sentimenti. E tutto questo permette all'amore di crescere. Le nostre piccole e grandi infedeltà quotidiane all'altro, al nostro noi di coppia, ci rivelano molto chiaramente di che pasta siamo fatti e di come sia illusorio la possibilità che noi due riusciamo a costruire qualcosa che sia per sempre, qualcosa che non abbia fine. È per questo che abbiamo la necessità di lasciarci modellare dalla grazia di Dio. La Chiesa ha tanto bisogno della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del sacramento. È necessario che ogni coppia testimoni la bellezza del matrimonio cristiano anche con le difficoltà e le sfide di ogni giorno. Per noi famiglia è pienezza di vita! Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Sutri yang terkasih. Kita telah bersama-sama melihat film pendek tadi, tapi secara khusus kita mendengarkan apa yang dipesankan oleh Bapak Paus Fransiskus. Ternyata kehidupan berkeluarga itu sangat dihormati dan sangat penting dalam kehidupan gereja, tapi juga kita semua manusia. Tidak membutuhkan kesempurnaan, tapi bahwa kita
harus berani berbuat sesuatu. Ada pesan yang secara khusus disampaikan, jangan takut gagal. Mungkin saya akan memulai dengan membaca dari Mazmur 128 mengenai berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, dan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ini sebuah doa yang disampaikan oleh pemazmur mengenai keluarga, bahwa Tuhan itu kiranya akan memberkati keluargamu. Judul perjumpaan kita adalah keindahan perkawinan, atau ini diambil dari ensiklik Bapak Paus Fransiskus, yakni Amoris Laetitia. Artinya sama. Amoris itu mengenai cinta, kemudian Laetitia adalah kegembiraan, kebahagiaan. Maka Bapak Paus mengingatkan kita supaya mengalami panggilan berkeluarga adalah panggilan yang membahagiakan. Sebetulnya rumusan itu sudah dimulai dari tahun 2014 ketika Paus Fransiskus diangkat menjadi paus. Kemudian ada dua kali sinode, yakni 2014 dan 2015. Mengenai secara khusus berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Maka akhirnya tanggal 19 Maret tahun 2016 dikeluarkan ensiklik yang bernama Amoris Laetitia itu. Apa yang mau disampaikan dengan ensiklik itu adalah suatu peneguhan, penghiburan terhadap keluarga-keluarga. Bahwa keluarga itu sungguh-sungguh berjuang, dan juga di sanalah kita tidak hanya melihat kekurangan, tidak hanya melihat sesuatu yang menyulitkan, tetapi justru yang membahagiakan. Mungkin kalau kita melihat dalam hakikat perkawinan itu adalah bagi gereja Katolik dimulai dengan komitmen dua pribadi, laki-laki dan perempuan yang ada dalam status bebas untuk membangun suatu komunitas kehidupan bersama dengan tujuan adalah kesejahteraan bersama. Dan oleh karena kesejahteraan bersama itu juga ditandai dengan adanya kebersamaan seumur hidup yang bertujuan adanya keturunan, ada kesediaan, misalnya dalam waktu kanonik itu ada pertanyaan yang secara khusus mengenai kesediaan untuk hidup sebagai suami istri, dan juga terbuka akan adanya
kelahiran anak dan pendidikannya. Mungkin yang demikian, kelahiran anak itu ya sering kita kenal dengan namanya prokreasi. Karena apa? Kita bekerja sama dengan Tuhan sendiri, bahwa kita ambil bagian di dalam karya Tuhan, terlebih dari dengan penciptaan manusia baru. Maka tujuan prokreasi, keterbukaan terhadap kelahiran anak ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, masalahnya kita atau banyak orang saat ini lebih banyak perhitungan. Perhitungan keluarga ini harus bagaimana, anaknya cukup 1, paling banyak 2. Ya. Padahal kalau kita melihat gereja, ya kalau yang demikian pasti akan tidak menambah jumlah umat, tetapi semakin lama semakin habis. Bagi gereja Katolik, apalagi gitu, sudah anaknya hanya 1, masuk seminaris semua, atau menjadi bruder semua, menjadi suster semua, hanya 1 ya. Lalu sudah tidak punya keturunan lagi. Gitu. Misalnya itu. Maka ketika itu panggilan hidup membiara atau imamat itu digaungkan, itu kadang-kadang saya ada perasaan yang lain. Ya memang perlu makin banyak orang-orang terpanggil, tetapi mungkin akan lebih perlu lagi ketika keluarga-keluarga juga berani keluar dari ketakutannya, mempunyai anak lebih dari 1, lebih dari 2. Nah, mungkin Bu Yani masih akan tambah lagi. Gitu. Ya, jadi ya, atau siapa ini yang masih muda-muda ini? Ya? Saya kira ini perlu Pak Indri, ini baru 1 ini tadi. Ya, buat tadi sampun pinten 3 nggih Bu nggih. Ya. Pak Indri disebut. Ya, itu dari situasi itulah sebetulnya prokreasi ini mungkin menjadi sesuatu yang penting, tetapi juga kesatuan suami istri yang ditandai dengan hubungan sebagai suami istri ini tidak hanya prokreasi juga, tetapi juga rekreasi, kan? Karena juga judulnya bahwa perkawinan itu juga dimaksudkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Nah, maka 2 hal itu, tetapi bahwa kegiatan atau aktivitas yang sama itu mempunyai dua arah. Dan yang paling pokok juga adalah prokreasi, yakni terbuka akan adanya kelahiran. Maka saya berpikir juga seandainya gereja juga membuka diri. Ya, gereja membuka diri itu maksudnya begini. Anak pertama dan kedua ini kan tanggungan negara, atau tanggungan keluarga. Lalu keluarga sendiri punya tanggungan mau menambah berapa. Mungkin kalau ada anak keempat atau kelima mungkin ini tanggungan gereja. Mungkin gereja harus memperhatikan kesejahteraan misalnya begitu. Ya. Kalau itu terjadi saya kira sangat bagus juga. Ya. Ide bagus itu Romo. Ya. Mungkin perlu dikampanyekan oleh KPP. Ya. Iya. Anak itu ojo ming 2 anak tidak cukup. Ya tidak cukup ya. Saya punya anak 5 kemarin tuh. Ya. Tadi contoh tadi yang apa? Donato tadi anaknya berapa? 5 toh? Ya, maka contohlah yang demikian. Ya. Mungkin jangan takut nanti sekolah di mana, makannya apa dan sebagainya. Betul, Romo. Iya. Ya. Dulu katanya orang karena takut sekolah Katolik itu mahal ya Romo. Iya. Betul.
Nah, ini terakhir masih ada surat gembala Bapak Uskup bahwa setiap bulan itu nanti ada gerakan Rp2.000 setiap orang. Ya, mungkin ini nanti akan secara khusus memperhatikan supaya sekolah-sekolah Katolik tetap hidup dan juga demikian. Itu jadi beda dengan yang dulu tiap Mei dan Oktober itu, Rom. Ya. Kan dulu setahun 2 kali ya untuk dana pendidikan itu. Ya, sekarang tiap bulan. Nanti akan tiap bulan masing-masing pribadi, setiap pribadi juga. Oh gitu. Nanti surat gembala akan dibacakan untuk besok Sabtu Minggu tanggal ini untuk memperingati Harpenas, Hari Pendidikan Nasional. Oh, ya. Wah, bagus itu, Romo. Jadi Bapak Uskup sudah menyampaikan surat itu. Tetapi bukan surat untuk menambah anak, itu tadi bukan. Ya, itu. Ya, jadi itu. Bagus ini semangat. Nah, itu. Bagus ini semangat. Sudah expired, Bu. Pak Tri juga masih muda, ya? Loh, langsung ditutup. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya, sudah 3. Ya. Tambah 2. Tambah 2. Jadi kira-kira demikian dari pesan Amoris Laetitia bahwa jangan takut berkeluarga. Jangan takut bahwa merasa tidak sempurna, tidak bisa cari uang, tidak bisa apa. Silahkan supaya apa? Supaya letakkanlah peran Allah sendiri di dalam kehidupanmu. Kira-kira yang paling pokok adalah itu. Maka bahwa kita perlu menyadari bahwa setiap pribadi tidak sempurna, setiap keluarga juga tidak sempurna. Bahkan juga banyak keluarga yang gagal. Tadi juga dikatakan oleh Bapak Paus, jangan takut gagal. Kalau kita sudah berjuang, ya Tuhan pasti akan mendampingi. Saya kira itu yang paling pokok yang harus diperjuangkan oleh setiap keluarga dan juga ditekankan pada anak-anak, pada kaum muda. Kalau sudah waktunya, ya tidak usah takut untuk menikah, gitu. Tidak takut untuk berkeluarga. Ya, karena berkeluarga adalah panggilan yang sangat suci, tapi juga secara khusus Tuhan menghendaki bahwa dari keluarga-keluarga itu juga akan lahir manusia-manusia baru. Maka fungsi prokreasi juga menjadi penting di sana. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab, lalu sharing-sharing dari rekan-rekan yang lain, kami persilahkan. Nah, tadi yang sudah siap untuk sharing, bisa mulai sharing. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang sangat aktif, mungkin ada yang kurang aktif, atau ada yang punya ketakutan, ada yang yes pokoknya jalan. Nah, silahkan. Monggo kula kunduraken Bu Yani. Matur nuwun. Injih, matur nuwun Romo Min. Ya. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita sangat beruntung ya bahwa malam ini diberi kesempatan untuk menyaksikan sedikit film pendek tadi tentang Amoris Laetitia atau keindahan perkawinan. Dan tadi disadarkan oleh Romo Min betapa pentingnya berkeluarga, betapa pentingnya membangun relasi yang baik dalam keluarga, dan yang jelas gereja itu sangat membutuhkan kesetiaan yang gigih yang harus diperjuangkan. Kesetiaan yang harus diperjuangkan. Nah, mungkin kalau keindahan perkawinan, sesuatu itu yang indah kalau tidak sama, mungkin begitu ya, tidak sama, atau sesuatu itu indah kalau unik, sesuatu indah itu kalau banyak perjuangannya dan sebagainya. Nah, kita ini nanti akan melihat perjuangan-perjuangan rekan-rekan kita yang akan sharing di sini,
Ada 3 couples, nanti ada 3 pasangan yang akan sharing di sini, yang akan menceritakan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kegigihan mereka di dalam mempertahankan kesetiaan dan di dalam membentuk rumah tangga ini biar semakin lama semakin berkembang dengan baik dan menarik serta harmonis. Maka kami undang Bapak Ibu Tri Wahono sekalian, Bapak Ibu Tri Wahono sudah bisa on cam Pak, ye. Kemudian Bapak Ibu Joko Winarno sudah siap ya dari tadi, ye. Kemudian nanti ada Bapak Ibu Bugianto. Kesempatan pertama mungkin Pak Tri dan Bu Maria ini yang akan sharing kepada kita, yang akan cerita pada kita bagaimana asiknya dalam pernikahan yang sudah dibangun. Monggo silahkan nanti memperkenalkan diri dulu, kemudian berapa lama menikah, dan sebagainya. Monggo, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada panjenengan 10 sampai 15 menit. Monggo, monggo. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Berkah dalam. Berkah dalam Pak Tri. Selamat malam Romo. Juga dalu, nggih. Dalu. Ya, sedikit mungkin saya akan bercerita tentang perjalanan hidup keluarga kami yang selama ini memang masih ada keguyuban. Ya, pertama memang kami tidak akan ada yang sama karena kami berdua hidup dalam keluarga yang berbeda, tapi kita disatukan dengan penyelenggaraan ilahi yang kita bawa kepada sumpah perjanjian di dalam suatu pernikahan. Bagaimana suatu perjalanan pernikahan itu bisa utuh karena memang harus ada salah satu yang mengalah. Maka di sini kunci di dalam perjalanan itu satu komunikasi, yang kedua ada yang saling mengalah karena memang dari tipe, tabiat dan lain sebagainya berbeda. Maka supaya menjadi balance kita mesti harus ada salah satu yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah demi kebaikan di dalam suatu perjalanan. Nah, di dalam suatu perjalanan memang kadang memang juga ada kendala perjalanan, seperti kita mengendarai kapal, memang ada juga banyak tantangan-tantangan di dalam suatu perjalanan. Bagaimana nahkoda itu bisa membawa supaya kapal itu menjadi tenang. Nah, di situ kami pun sama, tidak akan ada yang mulus-mulus saja di dalam suatu perjalanan. Kadang jatuh, kadang bangun, kadang baik, dan kadang juga ada rasa gembira dan lain sebagainya. Di sini memang salah satu yang menjadi perjalanan dari kehidupan kami, salah satunya juga membawa anak-anak. Salah satu contoh yang pertama awal saya menerima anak, saya bawa di dalam suatu pembaptisan, saya hanya menyerahkan kepada Yesus di waktu itu di Purbayan, Santo Antonius Purbayan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kepercayaan. Kami akan memberikan terbaik di dalam pendampingan. Tetapi saya mesti lebih percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam suatu perjalanan. Ini yang menguatkan saya. Jadi apapun yang akan terjadi, ini manusia akan memberikan terbaik, belum tentu di mata Tuhan itu baik. Tetapi saya akan memberikan terbaik. Barangkali Tuhan akan mengambil yang semua itu terbaik, saya serahkan. Jadi saya pertama ucapan terima kasih bahwa saya diberikan kepercayaan untuk membawa misi mendampingi anak. Tetapi yang terjadi
saya akan juga punya sumpah untuk memberikan yang terbaik, tetapi belum tentu di mata Tuhan terbaik. Salah satunya, apapun yang menjadi harapan anak, kami tetap mendukung sepenuhnya. Dengan seperti apa beratnya, tetap saya akan mendukung. Ya, yang terjadi di dalam keluarga saya, jadi saya hanya memberikan kamu mau kemana. Nah, itu. Kalau memang itu baik, tetap kami sebagai orang tua selalu mendukung pada anak-anak untuk menentukan harapan. Dan saya tidak akan dan tidak pernah menentukan yang di situ. Biar anak berpikir sendiri, kalau itu memang baik kami dukung, kalau tidak baik kami akan memberikan jalan-jalan keluar yang supaya menjadi lebih baik. Itu mungkin dari istri, Mama akan sedikit juga harus ambil bicara supaya sinkron. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu semuanya, berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam, berkah dalam, Ibu. Dalam. Puji Tuhan, saya sangat bahagia sekali karena ada kegiatan ini dan dari Bu Yani memberikan kesempatan pada kami untuk sharing. Awal kami bertemu, memang ini perjalanan yang unik ya, kami bisa dipersatukan karena pada saat itu Mudika, ya kami ikut Mudika di Ketelan, itu kami bertemu dan pada awalnya itu saya amat sangat tidak suka dengan suami saya. Pokoknya nggak suka sama sekali, tapi ternyata gedeng nyanding itu ternyata terjadi dalam diri saya. Nah, dan akhirnya pada tanggal 9 April tahun 1997, 25 tahun yang lalu kami diperbolehkan untuk menerimakan sakramen perkawinan dengan 3 romo, kakak saya dan kakak Pak Tri dan juga Romo Joko di Seminari Tinggi itu kemarin waktu saat itu baru saja pulang dari Filipina dan kebetulan juga teman dekat Romo sehingga pada saat itu kami diteguhkan oleh 3 Romo. Itu sekelumit pada saat kami awal menjalin rumah tangga dan memang tidak mudah. Tidak mudah, tetapi saya merasakan bahwa 25 tahun itu kok tidak terasa. Gitu. Saya itu sampai tidak sadar kalau tahun ini itu sudah tahun yang ke-25. Nah, dan saya sangat kaget lagi ketika di umur yang 25 tahun ini, Pesta Pera, ada kegiatan dari Santo Aloysius, yaitu peneguhan pembaharuan janji nikah yang pertama kali juga. Jadi saya kira ini bukan suatu kebetulan, ini adalah karya Roh Kudus. Tuhan mencintai kami sehingga kami kemarin bisa mengikuti misa kudus bersama-sama dengan pasutri yang lain dan ini kami sangat berterima kasih kepada tim keluarga yang sudah mengadakan dan juga kepada Romo Min. Kemudian ada di dalam perjalanan memang seperti yang disampaikan Pak Tri memang tidak mulus ya karena kami berbeda, kadang-kadang cara berpikir kami sangat jauh, satunya ngalor satunya ngidul gitu dan ketika kami ada di puncak ya kadang-kadang semuanya di puncak semua itu pernah terjadi. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah kami lupakan bahwa perjalanan hidup kami itu malah dikuatkan oleh anak kami seperti yang kami sampaikan kemarin di gereja. Jadi pada saat kami menjemput anak kami dari asrama, jadi waktu itu masih SMA, itu kami jemput dan dalam perjalanan tidak tahu seperti apa kami itu bertengkar karena ada selisih pandang yang kami tidak bisa ngontrol. Jadi tidak ada yang ngerem dan tidak ada yang mau ngalah. Nah, kemudian dari Pak Tri mungkin karena juga jengkel akhirnya menghentikan mobil terus keluar dan apa yang terjadi ketika itu anak saya mengatakan, "Mah, aku tuh dari tadi ngempet
Aku pulang ini untuk melihat papa mama bahagia, aku bisa berkumpul dengan keluarga. Kenapa saya mendengar pertengkaran yang seperti ini? Mama itu sudah diam saja. Memang begitulah kekurangan, kan sudah tahu kekurangan papa seperti itu, kekurangan mama seperti itu, ya sudah tidak perlu dilanjutkan, diam aja, biarin aja. Ya memang kalau begitu mau diapain lagi? Saya hanya ingin lihat damai saja. Setelah itu saya merasa seperti tertampar, anak saya kok sudah dewasa sekali, malah mengingatkan seperti itu, dan ada rasa menyesal, ada rasa malu, ada rasa bangga pada anak saya yang bisa ngerem, dan ya saya mengatakan maaf ya kalau mama sudah melukai kalian semua gitu. Jadi itu hal yang sesuatu yang selalu kami ingat. Jadi perjalanan hidup kami diteguhkan oleh anak kami. Kemudian satu lagi ketika kami punya anak ya, lahir dan harus segera dibaptiskan. Jadi karena di Purbayan itu ada pembaptisan setiap minggu pertama awal bulan, sehingga ketika anak saya lahir misalnya Mei, Juni itu sudah kami baptiskan. Ya, jadi kami merasa begini, waktu itu juga pendampingan dari om kami yang selalu mengatakan pokoknya ngerti anak kudu segera dibaptiskan. Takutnya kalau ada terjadi apa-apa, kamu sebagai seorang orang tua Katolik sudah mengikuti janji pernikahanmu. Ya, itu selalu kami ingat. Jadi anak-anak kami terkadang ketika pembaptisan itu yang termuda. Ya, karena umur 20 tanggal 21 lahir, nanti awal minggu pertama bulan berikutnya itu sudah kami baptiskan. Itu tiga-tiganya seperti itu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang kami masih semuanya guyup di dalam gereja Katolik, dan doa kami akan selalu menyertai anak-anak kami supaya tetap teguh dalam iman dan selalu menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu dari kami, dan sekali lagi kami mendukung kegiatan acara ini karena sebenarnya ini juga suatu sangat mensupport, ya, sangat mensupport, mendukung kelangsungan pernikahan pasutri Katolik, ya, karena memang tidak mudah sekarang di dalam perjalanan hidup itu banyak sekali yang jatuh, dan mungkin menjadi tantangan juga bagi gereja untuk mendampingi para pasutri yang lain supaya bagaimana supaya bisa, karena sebenarnya kegagalan itu terjadi karena ego masing-masing, ya. Semuanya ada di tingkat di frekuensi yang tinggi sekali. Nyata ya, mungkin dengan adanya kegiatan ini, mungkin dengan pendampingan Romo akan bisa melumerkan pasutri yang mungkin ada dalam kondisi yang tidak bisa menyatukan visi misinya dalam keluarga dan lupa akan perkawinan Katolik. Nyata, terima kasih Romo. Matur nuwun, sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk Pak Tri dan Bu Tri sekalian. Ya. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Maria. Selamat ya untuk ulang tahun perkawinan yang ke-25. Terima kasih. Semoga semakin menantang untuk selalu menyatukan diri ya. Izin. Baik, kita langsung ke pasangan yang kedua untuk sharing. Pas banget sharingnya ini tadi 10 menit ya Pak Tri sekalian. Lanjut ke pasangan yang kedua, Bapak Ibu Joko Winarno. Sampun siap Bapak? Halo. Oh injih, monggo lajeng kemawon Bapak Ibu Joko Winarno. Monggo. 10 menit ya Pak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya.
Romo, Ibu Bapak, dan seluruh panitia yang sungguh berbahagia. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Malam, berkah dalam. Pada malam hari ini saya tidak suruh sharingkan ya, sharing tentang kehidupan berkeluarga. Sebenarnya 25 tahun yang lalu, mungkin lebihnya 9 hari, saya memulai hidup berkeluarga. Dalam benak saya dulu untuk berkeluarga tentu saja hanya membayangkan yang nyaman-nyaman dan enak-enak saja. Namun dalam perjalanan waktu tidak sedikit juga batu sandungan yang menyebabkan kita mungkin agak goyah dan yang lain sebagainya. Namun hal itu semua bisa kita lewati bersama. Dalam hidup perkawinan, saya bersama istri saya pada dasarnya terus terang Tuhan itu sangat mencintai dan membimbing perjalanan dalam hidup berkeluarga saya. Karena apa? Karena terus terang setiap permohonan kami, keluarga kami khususnya dalam permohonan yang berat-berat itu banyak terkabulnya ya. Menurut perasaan saya itu banyak terkabulnya. Sebagai contoh mungkin saat kita memohon anak pertama, kita mudah-mudahan Tuhan mengabulkan permohonan saya, anak kedua lahir laki-laki. Ternyata apa yang kita mohonkan terbukti, bisa lahir anak laki-laki. Kemudian juga anak saya yang kedua lahirnya di Solo. Kalau yang laki-laki yang pertama lahirnya di Ambarawa ya. Kalau yang kedua lahirnya di Solo. Saat itu juga saya hanya mohon pada Tuhan bersama istri saya, mudah-mudahan anak saya lahir perempuan. Nah, dalam perjalanan waktu juga saat istri saya di rumah sakit, ya hanya yang boleh menunggunya saya sendiri, saya pun di luar. Istri saya melahirkan dan saya mendengar cengar anak saya lahir. Saya telepon sama mertua saya, Pak, anak saya sudah lahir, laki atau perempuan, padahal saya terus terang belum tahu anak saya laki atau perempuan, ternyata ya perempuan. Puji syukur saya mohon pada Tuhan, saya ucapkan dan bahwa permohonan-permohonan saya bisa dikabulkan. Namun bukan hanya yang demikian juga, dalam hidup ini tentu saja susahnya juga. Banyak liku-liku hidup, susah, sedih itu banyak kita alami bersama. Sepertinya saat pernah anak saya itu dua-duanya ada di rumah sakit. Yang satu masuknya sore, adiknya masuknya pagi. Jadi hanya sore sama pagi saja. Saya pokoknya hanya berdua sama istri saya, mohon kekuatan dari Tuhan agar saya sama istri saya diberikan, yang pertama diberikan kesehatan, ketabahan, agar kuat dalam menjalani cobaan yang ada dalam keluarga saya. Dan memang dalam doa itu Tuhan sendiri mengabulkan bahwa tidak lama kemudian anak saya juga bisa terlewati, bisa sembuh, dan saya sama keluarga pun bisa menjalani itu walaupun dengan istilahnya apa ya, mengakui itu bahwa ada banyak dorongan-dorongan atau dukungan dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua mendoakan agar bisa segera teratasi, dan ternyata bisa juga. Juga memang dalam kehidupan kita, khususnya keluarga saya itu mengandalkan sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya sama istri saya sering melaksanakan doa pagi, doa siang, dan doa malam juga, itu kita selalu kita lakukan. Namun kalau kadang saya lupa, istri saya mengingatkan,
Dan demikian juga kalau saat istri saya lupa, saya mengingatkan. Namun itu juga tidak semuanya bisa berjalan terus menerus, karena ya kadang dalam suatu keluarga kan ada tidak atau kurang sinkronnya. Kadang yuk kita dosa enggak mau, kadang seperti itu juga ada. Kadang juga mungkin merasa kurang pas, kurang nyaman, akhirnya kita juga banyak kurang sama-sama. Juga kita terus terang, saya juga sama istri saya, yang istri saya itu paling banyak mengandalkan pada penyertaan atau doa Bunda Maria. Jadi karena istri saya diam-diam setiap malam itu banyak berdoa rosario. Apalagi kalau saya ajak yuk kita ke Gumar, banyak maunya, entah itu di Mojosongo, entah itu di Ambarawa, kadang di Ngerawah juga, itu banyak kita sama-sama di sana mohon penyertaan Tuhan. Nah, itu semua dalam kehidupan saya, suka duka, bahkan kita dalam duka kita yang paling berat mungkin dalam perjalanan hidup, bukan berat misalnya kita seperti yang disampaikan Bapak Tri, kalau dua hati kita kan tidak bisa menyatukan dua hati secara total, mungkin karena masih ada sedikit gesekan-gesekan itu aja. Sama saya bersama istri saya itu kadang ya ada perbedaan pendapat, mungkin tidak pas. Kita juga misalnya orang berkeluarga itu, orang Jawa itu padu, itu pasti ada. Namun hal itu kita tidak lama memendam rasa jengkel, karena hanya paling kalau kita siang malam mungkin tidak sehati, mungkin malam kita sudah selesai. Namun juga ada sampai pagi, karena pagi istri saya di rumah, saya sedang dinas luar, jadi tidak bisa ketemu, akhirnya bisa diselesaikan sampai pagi. Itu pun bisa terlaksana dengan baik, bisa kami jalani hingga saat ini. Kemudian masalah anak-anak, sekarang saya juga medomani dengan janji perkawinan saya bahwa untuk membesarkan anak dengan cara Katolik, ya terus terang sama seperti Bu Dewano tadi, begitu anak saya lahir, sebulan kemudian juga saya baptiskan. Kemudian yang kecil pun tidak lama dia lahir, sebulan sudah saya baptiskan. Itu dari anak-anak. Kemudian mereka juga saya tidak mendidik secara keras, namun kalau saya sampaikan, saya tegas, tidak keras. Karena apa? Apa yang mereka cita-citakan, saya tidak menuntut. Saya tidak menuntut anak-anak, kamu harus pinter, kamu harus juara, enggak. Yang penting apa hobimu, saya mendukung. Apa maumu, saya mendukung. Hanya itu saja. Jadi saya tidak memaksakan kehendak saya sendiri. Demikian juga mungkin istri saya. Itu kira-kira mungkin istri saya bisa menambahi lagi, monggo. Terima kasih kepada Romo, Bapak Ibu semua. Di sini saya mau menambahkan untuk sharing malam hari ini, seperti yang diutarakan suami saya, di dalam rumah tangga kami itu banyak suka dukanya, terutama dari pertama saya mau ketemu Bapak itu saya berdoa. Jadi dulu latar belakang saya itu bidan desa, jadi kan hidup saya hanya di desa melayani. Di daerah itu juga umat Katolik hanya minoritas.
Jadi waktu saya dikenalkan Bapak, saya hanya berdoa, Tuhan, semoga saya diberikan seorang suami yang seiman. Hanya itu permintaan saya. Dan kebetulan setelah doa itu selesai, itu kok saya dikenalkan sama suami saya. Nah, di dalam pernikahan itu saya banyak sekali dibimbing oleh suami saya, mulai dari bagaimana berdoa, bagaimana menyerahkan diri, bagaimana menghadapi segala kehidupan ini menurut cara pandang dari Katolik, karena keluarga saya itu bukan umat Katolik yang taat. Bapak saya Islam, ibu saya Katolik tapi belum dibaptis. Tapi saya sudah mulai diajarkan untuk pergi ke gereja. Di dalam kehidupan saya, pertama kali di desa itu saya sama suami saya itu pisah rumah. Jadi saya di Boyolali, suami saya di Ambarawa. Nah, untuk perjalanannya itu saya kalau ketemu itu 1 jam perjalanan baru ketemu. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan lindungilah selalu suami saya yang semoga dia selalu setia, selalu taat padamu dan selalu sayang pada saya. Di dalam perjalanan itu, waktu sudah 6 tahun di desa, saya diultimatum sama suami saya. Kamu mau membesarkan anak di desa atau mau ikut saya di kota? Nah, di dalam perjalanan itu saya berpikir dan saya berdoa, saya pasrahkan, Tuhan, kalau memang saya harus tidak mengharapkan untuk jadi PNS. Jadi waktu itu saya harus mengorbankan 2. Saya mau jadi PNS tapi dengan setia di desa, dengan kondisi yang minim baik perekonomian maupun dalam iman. Karena di desa Boyolali itu saya kalau ke gereja di Simo, jadi kalau perjalanan itu sekitar 1,5 jam. Jadi waktu saya harus ketemu sama suami saya sudah perjalanan, terus kalau saya mau ke gereja juga perjalanan, akhirnya saya putuskan, Tuhan, karena saya sudah ada pendamping, saya pasrahkan, mungkin memang bukan jalan saya harus jadi PNS, ya sudah saya pasrah, saya manut suami saya, karena saya sudah percaya sama Tuhan, sudah percaya sama suami saya yang akan mendukung dalam doa maupun di dalam kehidupan ini. Kemudian setelah berjalannya waktu, saya banyak diajari tentang bagaimana harus menjadi umat yang Katolik, membimbing anak-anak. Itu saya banyak sekali dibantu sama Tuhan Yesus. Saya pasrahkan, misalkan saya ada suatu kendala, ada tidak sepaham dengan suami saya banyak berdoa, Tuhan, semoga kau lunakkan hati suami saya dan saya, karena sifat saya dan suami saya itu sama-sama keras, jadi mempersatukan saya sama suami saya. Dan dengan berjalanan waktu, anak-anak saya juga diajarkan dengan cara Katolik. Itu saya melihat perubahan dalam diri anak saya. Jadi waktu anak saya OMK itu juga sudah mulai aktif, dan kebetulan jadi ketua OMK itu saya juga bangga. Tuhan, saya dari awal, dari nol, saya dibimbing suami saya, kita mendidik anak-anak kita
sampai anak saya bisa menjadi ketua OMK. Kemudian saya pasrahkan pada Tuhan juga. Tuhan, kalau memang anak saya kau izinkan dan kau panggil menjadi Romo, itu saya sudah pasrah. Saya sudah pasrah. Akhirnya dulu juga pernah anak saya yang pertama itu bimbingan sama Romo Eko, tapi saya juga hanya mendukung dengan doa saja. Tapi mungkin panggilan Tuhan bukan sebagai jadi Romo, jadi saya juga pasrahkan ke anak saya. Tapi di dalam proses pendewasaan anak saya itu akhir-akhir ini bisa menjadi penengah. Jadi karena suami saya dengan bertambahnya usia itu kan mungkin banyak lupa, banyak kilap, karena artinya banyak yang tidak menyeleweng dari ajaran gereja yang mengarahkan malah anak saya, karena dia hidupnya itu sudah dulu sekolahnya di ADMI, jadi untuk imannya itu malah bisa melebihi kita sebagai orang tua. Jadi saya bersyukur sekali karena dengan perkawinan yang indah ini, jadi bisa membimbing saya, memberikan masa depan saya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mungkin hanya itu, Romo, Bapak Ibu sekalian, sharing dari saya. Terima kasih. Akhirnya semua bagus sekali. Ya, terima kasih. Atur nuwun Pak Joko, Bu Joko. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sharing yang berikutnya, saya ingin menyapa. Ini masih pada on enggak ya? Atau sudah? Sudah sebagian besar. Halo Bu Herlina, mana suaramu? Berwisata. Halo, selamat malam. Sekedap, Pak Joko badhe maringi anu toh, pantun toh. Pak Joko? Pak Joko siapa? Pak Joko Winarno. Oh, tadi sempat Belum error. selesai, Pak. Coba tadi kayak anu trouble di sound coba. Oh, halo, Pak Joko, Bu Joko. Masih akan maringi pantun, nggih? Iya. Enggak. Oh, ini saja. Gimana? Berwisata naik kapal selam, ya dah. Sampai di tengah laut tercebur. Mesinnya mati. Artinya apa artinya? Hanya sekian saya sharing sharing. Selamat malam, Gusti berkahi. Amin. Mantap Pak Joko. Matur nuwun Pak Joko, Bu Joko. Oke. Ada yang dari yang rawuh di sini, saya belum kenal itu. Yang mana nggih? Ibu Indri Sasrani. Halo, juga belum on cam itu. Halo, Ibu menapa Mbak nggih? Ibu Indri Sasrani. Ibu itu tetangga saya. Ibu Eli tadi muncul dewi. Ibu Eli kok sendirian. Halo. Oh, nggih dereng belum connect ya. Ibu Indri Sasrani. Kemudian Ibu Asteria Tri Subrangti. Tri Subrangti. Oh, itu Bu Bambang. Itu kembarannya Bu Catherine. Oh, kembarannya Bu Catherine. Wilujeng Dalu. Kemudian Ibu F. Sumarni. Saya. Nggih, monggo. Sip, tasih semangat nggih Bapak Ibu. Masih. Wow, ternyata sharing-sharingnya asik banget ya ini. Masih ada satu lagi. Kita ingin menyaksikan sendiri tentang keindahan perkawinan. Saya juga di awal sudah bilang bahwa indahnya sesuatu itu kadang-kadang tidak bergantung pada banyaknya kesamaan. Tapi mungkin juga justru yang berbeda itu saling melengkapi. Maka ini ada satu couple yang asik banget,
Pak Yanto, aduh Pak Yanto, Bapak Martinus Tugianto, dan Niwayan, Bu Eli. Silahkan. Ini Payani piye? Saya kalau menyebut nama Bapak Martinus Tugianto itu takut kalau keliru. Bapak maaf, Romo Martinus. Bolak-balik ini, bolak-balik. Monggo, Pak, Bu Eli, 10 menit cukup ya? 5 menit sakit. Oh, 5 menit. Monggo, waktu untuk penjenengan berdua. Oke. Matur nuwun diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman hidup saya selama berapa tahun ya Bu Bambang ya? Suwe banget nih. Sama ya, 30 karo Bu Bambang. Ini podo Bu Bambang nih. Iya. Ini saya sudah 32 tahun. Oh. 32 tahun besok bulan Juli. Maka nanti Juli ulang tahun ke-32. Baik, untuk menyingkat waktu supaya 5 menit lebih dikit saya cukup. Bapak Ibu Romo, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam, berkah dalam. Saya akan mencoba menceritakan tema yang disampaikan Bu Bambang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bambang, yaitu perbedaan membawa keindahan. Karena di sini ada tulisannya ada kata keindahan, maka saya ambil perbedaan membawa keindahan. Ini saya condongkan perbedaannya dulu, karena seperti Bapak Ibu Pirso, Romo Pirso, bahwa kami berdua ini jelas berbeda banget. Satu, beda tempat tinggal, beda suku, beda budaya. Yang paling asik tuh ini beda bahasa Kalau saya pulang ke Bali dulu tahun-tahun pertama tuh saya dirasani, tapi saya tidak mudeng loh Sementara adik-adik saya tuh guyu. Tapi tuh pada ngomong apa itu? Nah, tapi saya positif saja, mereka memuji saya karena saya ganteng, saya apa. Saya pikir saya gitu saja lah. Karena saya tidak mudeng dia ngomong apa. Kemudian juga kita banyak perbedaan. Sebelumnya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ada satu perjuangan yang harus saya lakukan sebelum kami menikah. Karena saya pada saat itu tahun sekitar 80-an 6, saya berpacaran baru sekitar 6 bulan oleh Suster Yohanet, itu istri saya dulu di Solo, tapi pada akhir tahun pelajaran itu langsung pindah ke Bali. Pacaran 6 sasi langsung pisah berjauhan. Aku bayangkan, maka inilah tiba saatnya untuk tidak melanjutkan pacarannya. Maka saya hanya lari kepada Bunda Maria. Bunda, Gusti Yesus menika ngersakaken menapa kula nderek mawon. Kalau seandainya ini jodoh saya, pasti nanti akan ada jalan untuk dipertemukan. Ternyata benar, Romo Semit lah yang mempertemukan. Karena ketika itu Romo Semit dolan ke kos-kosan saya, dia tanya, Pak Guru kok enggak pacaran, enggak apel? Saya ngomong, malam minggu itu. Apel kemana mau? Pacar saya jauh, loh di mana? Di Bali. Lalu saya ngomong-ngomong, Romo mengatakan, ya udah buat lamaran kerja tempat saya. Nah itu kan, terus dia ke Solo, lalu setahun kemudian kami menikah pada bulan Juli tahun 90. Itu perjuangan awal sebelum kita menikah. Nah, sekarang setelah kita menikah, perlu Bapak, Ibu, dan Romo mungkin sudah sering mendengar atau membaca. Menurut saya sangat indah sekali ini. Saya akan sedikit rodok membaca, ya, karena saya tulis di sini bahwa kita dalam membentuk keluarga itu tidak menikah dengan orang yang sama, tapi menikah dengan orang yang berbeda dengan banyak hal, dalam banyak hal. Yang kedua, setelah kita menikah beberapa tahun, kita mempunyai anak yang juga berbeda dalam banyak hal. Anak saya sebetulnya 4, Romo. Kalau tadi Romo mengatakan, wah APE ya joming loro, apa meneh siji, 4 atau 5 lebih baik. Saya dulu 4, tetapi yang ke berapa ya, yang ketiga itu tidak bisa dimong, maka saya punya anak 3. Jadi ya cukup banyak lah. Dari keluarga kami di Bali, yang paling banyak kami 3. Lainnya kebanyakan cuma 2 lah. Kami nek pulang itu paling banyak 3 sendiri. Di keluarga saya di Muntilan, di Semen, itu juga
Oh, ada yang 2, ada yang tidak punya anak, ada yang 3, ada yang 1. Di Wonogiri itu punya 5. Kemudian yang berikutnya, setelah kita punya anak yang tidak sama, kita juga punya saudara ipar saya, saudara ipar istri saya, yang sering ketemu juga berbeda dalam banyak hal. Maka kalau seandainya terjadi ya gesekan sedikit-sedikit itu sering sekali. Baik ketika kami di Bali maupun saya di Semen, di Mundilan itu juga ya banyak gesekan-gesekan. Tetapi gesekan itu indah. Gesekan itu indah. Sebuah mutiara tanpa digesek bentuknya akan seperti itu. Tetapi dengan digesek oleh orang yang hebat menjadi sesuatu yang luar biasa dan indah, harganya pun mahal. Namun Bapak Ibu, Romo dan teman-teman semuanya, ketika perkawinan kami sekitar 5 tahunan, saya kok dalam pikiran saya menyadari kok oke banget kok perbedaannya aku dengan bojoku itu. Lalu saya mencoba piye carane menyamakan perbedaan yang ada ini. Saya coba ya sering bertengkar, ayo kudu ngene dan sebagainya. Tapi bertahun-tahun itu semuanya gagal. Kami tetap saya istri saya dengan bermacam perbedaan tersebut. Akhirnya saya mengatakan, untung saya gagal menyatukan perbedaan yang ada tadi. Kalau saya berhasil, pasti tidak seperti ini jadinya. Karena saya menganggap segala perbedaan yang ada itu membuat kami sampai saat ini menjadi keluarga yang bisa melayani masyarakat di RT kami, bisa melayani di gereja, di kapel, dan di banyak tempat yang lain. Kami saling mendukung, bahkan dulu ketika kami pernah ditanya oleh teman, jadi prodiakon belum, Rak? Saya mengatakan, saya belum siap. Istri saya pernah marah. Piye tong? Tapi saya tetap belum bisa. Gitu. Jadi istri saya mengingatkan sesuatu yang baik, tapi mungkin saya didorong oleh yang lain, saya belum bisa. Jadi perbedaan yang ada tadi yang saya coba untuk saya samakan tadi dan tidak berhasil tersebut merupakan anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Karena perbedaan yang ada itu akan membawa keindahan bagi keluarga saya. Sehingga apapun perbedaan itu, jangan dipandang perbedaannya, kami selalu memandang perbedaan itu berguna untuk kami saling melengkapi. Yang ada pada saya, tidak ada pada istri saya. Istri saya itu galak, tapi saya tidak bisa galak. Saya itu lebih perasaan, lebih diem, tapi sok makan perasaan. Istri saya langsung duel gitu. Itu perbedaan yang sangat saling mendukung. Dalam satu peristiwa tertentu, kadang misalnya di jalan ada kejadian apa itu misalnya, istri saya yang nyemprot dulu kepada orang lain itu, saya diam saja, ya wis Bu, wis rapopo, aman. Jadi semua perbedaan yang ada itu anugerah Tuhan yang perlu disyukuri, dan perbedaan itu membawa keindahan bagi kami berdua sampai pada saat ini, sampai usia perkawinan yang ke-32 tahun ini. Dan semoga Tuhan memberkati kami dengan segala perbedaan yang ada, dengan berkat melimpah bagi kami. Itu dari saya. Mungkin istri saya mau menambah, saya persilahkan istriku yang cantik dari Bali. Romo perso loh, dari kehidupan kita di sekolahan cantik kan loh, Mo. Rara. Ya sudah tahu. Bu Eli, monggo nambah boten Bu Eli. Sampun Bu. Sampun. Istri saya tidak mau nambah, katanya sudah cukup, sudah lengkap, katanya begitu. Nek nambahi mana jadi tidak sempurna lagi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yani yang baik hati. Semoga nuwun. Matur nuwun, Pak Yanto, Bu Eli. Kalau yang tawaran dari Romo tadi, supaya menambah anak tadi bagaimana Bu Eli? Oh, sebetulnya saya kepengen sekali, Bu. Saya kepengen loh, Bu, betul itu. Saya umur sudah 61, istri saya sudah 56. Pabrike wis dijupuk, Bu. Ketika anak saya punya cucu ya, pabrike sudah diambil. Karena ada sesuatu yang perlu diambil, maka ya wis lah, wis telu ya wis. Cukup.
Bu Bambang mungkin kan katanya kemana-mana ketemu Pak Bambang, rumahnya cuma segitu. Kalau dulu kan, wah ini Ino duwe adik nih ya ngono ya. Ibu, 56 lho Pak. Lah podo nih ngono ya. Bu Pak Bambang ndak tuh semangat Pak Bambang? Oh, iya Pak Bambang. 45 kok. Kalau saya sudah 56 tapi Pak Bambang masih 45. Semangat. Injih, Pak Yanto, Bu Eli. Injih, baik Bapak Ibu semua dan Romo yang terhormat. Pas banget dari rundown yang sudah dibuat, yaitu jam 20.30 kita selesai sharing. Tapi kami masih ingin peneguhan dari Romo, nyuwun peneguhan dari Romo, terutama untuk sharing-sharing kami tadi. Kalau sharing memang tidak ada hal yang salah Romo, tetapi nyuwun peneguhan, nyuwun doa, nyuwun agar bagaimana begitu, dan kami yakin nanti suatu saat di antara Bapak Ibu yang join malam ini pasti juga ingin sharing hal yang sama. Karena yang sharing ini tadi hampir semuanya yang usia pernikahannya 25 tahun ke atas. Jadi kalau orang itu mungkin sudah diprediksi, wah iki lulus godaan begitu. Tapi pasangan-pasangan yang mungkin pernikahannya usianya kurang dari 5 tahun atau kurang dari 6 tahun, 3 tahun begitu, mungkin masih butuh banyak pendampingan, mungkin juga butuh sharing juga. Maka nyuwun peneguhan Romo, monggo Romo. Nggih, matur nuwun. Tadi sangat bagus sharingnya. Ternyata tadi semua bercerita mulai dengan perbedaan prinsip, perbedaan pandangan, bahkan juga terakhir perbedaan suku, perbedaan bahasa dan sebagainya. Ternyata menjadi bunga rampai kehidupan keluarga yang sangat indah. Kalau tadi Pak Joko Winarno cerita mengenai perbedaan pendapat, ternyata juga ada perbedaan pendapat. Mungkin juga perbedaan pendapatan juga, nggih. Ya. Jadi tidak hanya perbedaan pendapat, tapi juga perbedaan pendapatan. Ya, sip. Ya, kadang-kadang juga membuat segala sesuatu itu yang mungkin kalau misalnya suami ternyata gajinya lebih sedikit lalu bisa menjadi minder atau sebaliknya, lalu peran saya apa dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan keluarga. Saya kira sangat bagus yang tadi disampaikan dalam film Amoris Laetitia tadi, bahwa Bapak Paus menyatakan tidak usah takut akan kekurangan karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi bahwa kita dipanggil untuk menyempurnakan, dan kesempurnaan itu ketika kita bisa menyatukan perbedaan itu. Kemudian yang lain tadi juga disampaikan soal soal frekuensi, yang mungkin tegangan tinggi semua menjadi bisa meledak dan sebagainya. Tapi juga bahwa karena perbedaan itu juga kita diharapkan untuk menyamakan frekuensi itu. Kalau istilah musik mungkin alat musik itu ada resonansi dengan nada yang sama, sehingga sungguh-sungguh menjadi suatu harmoni. Meskipun juga bahwa kita tidak mungkin tidak ada perbedaan itu. Kor itu akan menjadi indah ketika tidak hanya satu suara, apalagi hanya satu nada, tetapi menjadi indah dan sangat bagus didengarkan, dinikmati ketika dengan berbagai macam perbedaan. Kemudian dari Pak Joko Winarno tadi secara khusus juga berhubungan dengan tadi bahwa selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu pada hari itu juga. Meskipun ya tidak setiap saat karena
tugasnya di luar jauh, harus mengalami menginap dan sebagainya. Tetapi itu selalu diperjuangkan. Saya ingat akan salah satu kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 26 sampai 27, itu ada pesan, jangan berdosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan. Ya, kalau ada masalah, kalau bisa segera diselesaikan, saya kira ini sangat bagus, ya. Dan mungkin tidak usah diselesaikan dengan toa, ya, tapi diselesaikan di dalam kamar, ya, dengan berbisik, sehingga rumput pun tidak bisa mendengar, anak-anak tidak perlu mendengar, ya. Ya. Meskipun tadi dari Pak Triwahono cerita, dari Bu Maria, ya, cerita sungguh-sungguh malah ternyata anak yang bisa mendamaikan. Ya. Saya pulang dari seminari, inginnya merasakan kebahagiaan, damai bersama dengan papa dan mama, tetapi kok begini di jalan sudah bertengkar, saling mengalah. Nah, ibu nggak usah menanggapi apa yang disampaikan bapak, lalu menjadi sesuatu yang indah saat itu juga. Ternyata apapun bisa menjadi sarana bagi perdamaian, bagi pemecahan masalah dalam keluarga. Ya. Kalau satu ada yang bermasalah, lalu ya dihibur, ditanggapi bukan dengan kemarahan, tapi mungkin dengan senyum, ya, karena bisa melihat juga ternyata saya juga mengalami yang sama, hanya waktunya bukan saat ini. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang berkeluarga. Nah, Pak Yanto, teman saya bukan Pak Yanto, ya, tapi Pak Tugi, ya, teman saya itu Pak Tugi bukan Pak Yanto. Ya, Pak Yanto itu bukan temannya tapi umatnya. Pak Tugi itu temannya. Ya, maka itu ya tadi juga sudah men-sharingkan, saya kira sangat bagus juga, menjadi peneguh juga bagi teman-teman, bagi kita dengan panggilannya masing-masing, ternyata juga dengan perjuangan yang sama, ya, untuk setia, untuk memahami. Memahami itu memahami siapa saja, memahami pemimpin, memahami rekan kerja, memahami umat. Ya. Itu memang perlu keterbukaan, juga perlu menerima diri dan orang lain apa adanya dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Monggo kula kendaraken dhateng Ibu Yani Mulyani. Injih, matur nuwun Romo Matirnus Minarto. Aja kleru lho ya. Tidak keliru lho. Tidak keliru. Injih, matur nuwun Romo. Baik, Bapak Ibu dan Romo yang terkasih, sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, nanti masih ada doa penutup dan nyanyi bersama, foto bersama, begitu nggih. Ada satu sesi 5 menit saja, yaitu untuk asik-asikan ini, sesi door prize. Sesi door prize. Maaf, panitia sudah menentukan siapa yang dapat door prize. Door prize hiburan. Door prize hiburan itu ada 5, yang ringan dan yang asik aja ya. Artinya santai saja. 5 yang terpilih panitia adalah, sebentar, ada jablaannya ini. Sebentar. Yang pertama, dari tadi kita waktu awal sudah melihat yang datang paling awal untuk join Zoom, yaitu Pak Agung W. Robertus. Masih setia ya, Pak Agung, halo. Ije, monggo aja penyan dapat hadiah Pak, door prize hiburan. Tadi ambil besok di sekretariat ya. Oh, J, matur nuwun. J.
Oh iya, suami saya tanya Pak Agung, apakah pasangan muda ini? Iya. Berapa tahun Bapak, Ibu? Usia pernikahan berapa tahun? Belum sampai tahun, Pak. Baru bulan, baru 100 hari kerja. Oh, oke, semangat Pak, Bu. Baik, yang nomor 2, yang buka kamera sampai saat ini dan tetap setia, yaitu Ibu MT Hartati dari AL3. Ibu Tati, injih, nyun tulung besok mengambil hadiah hiburan di sekretariat ya Ibu. Injih. Membawa tanda bukti. Iya. Selamat. Kemudian yang ketiga, yang ulang tahun perkawinannya baru 9 hari. Wah, ada ya? Baru 9 hari. 25 tahun 9 hari. 25 tahun. Putri Wahono. 25 tahun 9 hari. 25 tahun 9 hari. Saya kok 9 hari. Ignatius Triwahono. 25 tahun 9 hari. Jadi jedanya dengan 25 tahun itu 9 hari. Yaitu Bapak Joko Winarno, nggih. Oh, itu dah. Bapak Ibu Joko Winarno, leres nggih? Terus 25 tahun plus 9 hari. Baik. Yang sharing tadi. Kemudian yang keempat, yang aktif buka kamera, yaitu Pak Henry Burutno. Selamat hadiah hiburan atau door prize. Kemudian yang kelima, yang pakai background, yaitu Bapak Christopher Wibowo. Wah, mantap. Bu Wiwi, ayo. Ya, Bu Wiwi. Selamat Bu Wiwi. Pak Christopher. Selamat. Hadiah bisa diambil besok di sekretariat. Iya, seusia kita Bu Bambang. Oh, iya. 30 kira-kira tahun, ya. Difoto dulu Bu Yani ini. Difoto. Gimana? Yang dapat difoto dulu. Oh iya, yang dapat difoto dulu, monggo. Gimana motonya ini, Pak? Dari saya Pak bisa. Joko yang foto. Pak Joko yang motret. Ini 6 loh dengan Ibu Sri Mulyani termasuk itu. Ya, apa-apa ini Pak panitianya Romo. Ditambah panitia Romo sama Bu Yani ya. Oke. Siap difoto, foto yang termanis. Setunggal, kali, buncis. Ya, oke. Lanjut ya nih. Masih satu lagi hadiah utama, Pak. Oh iya, ya. Hadiah utama berupa satu kain tenun Ibu. Kain tenun satu kapal ya, Mbak ya. Satu kapal. Iya. Kapal. Satu kapal, wah Karimbit. Satu kapal. Karimbitan kain tenun, wah asik ini. Sekolah Maluku ya. Berikan kepada pemberi sharing yang terame. Romo bingung nih Romo. Sinten Romo. Ini yang dimohon memilih Romo Min itu. Monggo Romo. Ya kan tidak enak ini. Terus saya memilih Pak Yanto, KKN itu. Kalau saya usul buat Romo aja jadi. Kalau saya memilih siapa? Satu untuk Romo, satu untuk saya kan Sarimbit itu. Kalau saya milih Pak Joko ya. Sudah dapat tadi Pak Joko. Joko sudah dapat Pak. Sudah dapat. Pak Yanto juga sudah dapat. Pak Tri kemarin juga sudah dapat. Wah, berarti tinggal satu deh. Berarti Pak Yanto. Yes. Belum dipilih yang sharing ya. Iya, yang sharing. Kalau ini hanya yang sharing. Yang sharing. Ya gimana lagi kalau sudah diarahkan untuk Pak Yanto ya Pak Yanto. Nanti kan separuh untuk saya. Katanya begitu. Ya, Pak Yanto ya. Satu untuk Pak Yanto, satu untuk Pak Tugi. Gimana? Satu untuk Pak Yanto, satu untuk Pak Tugi. Satu untuk Pak Yanto, satu untuk Pak Tugi. Sarimbit. Sarimbit. Sarimbit itu. Baik.
Selamat untuk Pak Yanto, Bu Yanto, Pak Yanto, Bu Eli. Oh ini Pak Yanto. Oleh Pak Trijoko. Wow. Yes, mantap. Yes. Tak dadake sesuk terang. Ya, Kemsari Bintan. Sari Bintan. Romo dan Bapak Ibu, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup dengan doa penutup yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ibu Doli, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama. Ya, boleh. Foto bersama. Monggo. Ada berapa gaya, Mbak Yeni? 3 biasanya 3. Tiga, Bu. Gaya kalem dulu. Mohon dibuka kameranya, ya. Halo, Bu Erlina. Wah, gedrun tenan ya nganti ra buka kamera. Ya. Apa Bu Erlina? Kamera. Halo. Oke. Hai. Oh, Mas Tommy. Kak Maya pun di lagi latihan kur. kerja. Monggo ya elon nak Bu Yani. Elon. Aku ya elon. Elon ya dibuka ra apa-apa lah. Pasanganku neng gereja. Oh, ngono to. Rumah kerja di gereja ya? Iya. Iya. Bu Edrun belum, Bu Edrun. Iya, Bu Edrun sih lagi sisiran. Ganti Bu Edrun. Oh, selamat malam Bu Edrun. Selamat malam Pak Yanto. Salam kenal Bu Edrun. Ini saya Pak Yanto. Gaya pertama bagaimana ini Bapak Ibu? Gaya kalem dulu. Gaya kalem. Mesraan dengan istrinya. Kalem. Oke, hitungin Bu. Oke. Gaya pertama dia gaya kalem. 1, 2, 3. Ya, ini 1 halaman cukup ya. Langsung gaya kedua. Gaya kedua, love ya. Begini ya. Oh iya, kayak keindahan kok ya, love. Ya. Lope. Ya. 1, 2, 3. Oke. Gaya sukacita terakhir. Gaya sukacita gimana Pak? Bebas. 1, 2, 3. Oke. Matur nuwun. Sami-sami. Baik, sebelum ditutup dengan doa, terima kasih atas kebersamaan kita malam ini yang luar biasa. Sungguh ini suatu kesempatan yang baik bagi kita, juga dengan pasangan kita, agar semakin mendekatkan diri, semakin nge-match-kan, menyatukan diri. Dan tadi seperti Peling Romo, gereja sangat membutuhkan kesetiaan yang gigih. Dan di zaman now, di zaman sekarang, yang namanya gangguan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Juga dengan bantuan beginian, ini sangat mendukung untuk gangguan-gangguan tertentu. Maka mari semakin merefresh, semakin menyegarkan perkawinan kita, karena memang keindahan perkawinan baru akan muncul kalau kita berdua, kita satu keluarga, itu bisa saling menyemangati untuk menaklukkan tantangan dan godaan. Baik, satu kalimat lagi. Tadi yang dalam filmnya Romo ada kalimat yang bagus ya di akhir film itu tadi Romo. Family where life begins and love never ends. Keluarga itu adalah tempat di mana hidup kita dimulai dan tempat di mana cinta tiada akhirnya. Selamat malam, berkah dalam. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Monggo Bapak Ibu Doli, waktu kami haturkan. Baik Bu, Romo, marilah kita menutup perjumpaan kita di dalam Sarengmo ini dengan berdoa. Nanti di akhir doa kami mohon berkat dari Romo Minarto.
Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang baik, kesempatan yang luhur yang telah Bapa berikan kepada kami dalam kegiatan Sarengmo pada malam hari ini. Engkau telah membuka mata hati kami dengan mendengarkan sharing yang luar biasa dari sahabat-sahabat kami. Bapa, kami yakin bahwa di dalam setiap keluarga kami masing-masing pasti ada perbedaan, pasti ada pergumulan dengan masalah-masalah yang tidak pernah kami duga, yang mengganggu kesetiaan kami, mengganggu ketentraman hidup kami di dalam keluarga. Perbedaan pendapat dari masing-masing pasangan selalu saja kami hadapi. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan satu pelangi yang kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mohon, sudilah kiranya Bapa tetap meneguhkan kesetiaan ikrar kami pada saat kami bersumpah di hadapan-Mu untuk saling meneguhkan di dalam ikatan suci, di dalam kami membangun keluarga. Kami mohon, sudilah kiranya Bapa menopang kami masing-masing di dalam keluarga pada saat kami menghadapi masalah. Semoga masalah-masalah yang muncul di dalam keluarga dapat kami maknai sebagai sebuah tantangan hidup di dalam keluarga kami. Bapa, Putramu Yesus adalah andalan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk semua umat yang ada di paroki Aloysius Mojosongo ini. Semoga kami semua selalu setia di dalam hidup berkeluarga. Akhirnya Bapa, kami serahkan seluruh suka duka kehidupan keluarga kami hanya di dalam kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Keluarga kudus di Nazaret, doakanlah kami. Kami mohon melalui Romo kami tercinta. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkatlah melimpah bagi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat malam. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Terima kasih semuanya. Lagunya apa ini? Nduk. Ting 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 ting.
Terima kasih sekali. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Yes. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat semuanya. malam. Terima kasih. Matur nuwun. Salam. Elit ya. Selamat Maaf. istirahat. Pamit. Tunggu keluarga-keluarga berikutnya yang sharing, sareng mau rebutan. Gantian. Kemudian. Mau sampai ngobrol boleh Mas ya. Oke. Bukan sampai jam 12. Waduh. Pak Joko sendiri nanti. Iya, ronda Bu, lanjutin Bu. Ronda ya. Tentunya Pak Joko cari teman itu. Oh, temannya sudah ada di situ. Cari teman. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin mundur ya. Pamit mundur ya. Matur nuwun, Pak. Salam sehat selalu nggih Pak Joko, Bu Joko. Pak Jokowi. Joko sapa? Joko Winarno. Oh, Bu Doli, halo. Latihan kure piye mau? sukses. Tugas saya tanggal 1 Mei. Tugas tanggal berapa? 1 Mei pukul 6 sore. Oh, 1 Mei. Oh, di gereja. Semangat, semangat. Bakto. Ya. Oh, iya, bakto. Takbiran itu malam takbiran.